Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan akan sedikit menjelaskan tentang naskah atau dan video pembelajaran dan buat. Adapun satuan pembelajaran dari sekolah menengah atau tingkat SMK, kelasnya itu kelas 10, dan elemennya itu teknik mikrokontroler dan mikroprosesor. Tool yang diambil pengenalan Arduino sebagai mikrokontroler. Adapun kompetensi dasar memahami arsitektur mikrokontroler dan mikroprosesor. Adapun indikatornya diambil itu menguraikan perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor. Materi yaitu Arduino. Adapun sub materi dari Arduino antara lain yang saya ambil itu pengertian dari mikrokontroler itu, dan apa itu Arduino, dan jenis-jenis Arduino itu, contoh rangkaian Arduino sederhana, dan terakhir itu kelebihan dan kekurangan dari Arduino Uno. Dan software yang akan saya gunakan ada dua, yaitu OBS Studio untuk merekam videonya, dan kedua Snapshot untuk editingnya. Adapun beberapa keterangan, di antaranya face in dan face out dari logo Kemendik Saintek, face in dan face out logo Umri, fade in dan fade out dari logo PPTE. Adapun dari tiga logo itu berdurasi 8 detik, dan dilanjutkan akan munculnya tulis judul video dengan narasinya mengenal Arduino sebagai mikrokontroler, yaitu visual yang ditampilkan, dan diiringi dengan narasi halo sobat elektronika. Kali ini kita akan belajar salah satu mikrokontroler yang sangat populer dan sering digunakan di dunia elektronika, yaitu Arduino, dan durasi yaitu 10 detik. Dan yang ketiga, masuk gambar mikrokontroler dan mikroprosesor dibandingkan dengan iringi narasi. Itu mikrokontroler adalah chip kecil yang berisi prosesor, memori, dan juga input output dalam satu paket. Perbedaan dengan mikroprosesor hanya CPU saja. Mikrokontroler bersifat mandiri dan sangat cocok untuk pengendalian perangkat elektronik. Dan ini narasinya 20. Dan tampilan papan Arduino dan juga Arduino IDE, yaitu aplikasi dari taman sendiri. Dan jelaskan di narasinya yang ini Arduino Uno itu papannya itu sendiri, dan mikrokontrolernya kan Atmega 328P, dan jelaskan pin digitalnya ada digital input ataupun output digital, 6 pin dalam digunakan sebagai PPM outputnya, kemudian ada pin analog 6 analognya, dan daya yang digunakan itu 5 volt melalui USB ataupun adaptor, dan ada konektor untuk USB dan menghubungkan ke komputer, pin untuk sumber daya eksternalnya. Dan masuk ke penjelasan Arduino IDE, itu perangkat lunaknya. Adapun itu editor kode untuk menulis kode penggunaan bahasa C ataupun bahasa C++ yang disederhanakan. Compilernya itu menerjemahkan kode menjadi kode mesin yang bisa dijalankan oleh mikrokontroler nantinya.
Kemudian ada uploader, mengunggah kode yang dikompilasikan ke papan Arduino yang terhubung. Dan berikutnya juga ada pilih papan dan port. Memilih jenis papan Arduino, satunya Arduino dan port USB yang terhubung. Dan lanjut ke library ataupun menyediakan fungsi siap pakai untuk mempermudah pemrograman nantinya. Pun narasi dan juga tampilan dari penjelasan Arduino IDE ini kan waktu 55 detik. Dan dilanjutkan ke gambar sebagai jenis papan Arduino. Di sini mengambil 3 jenis Arduino. Ada 4 jenis Arduino yang diambil, yaitu Arduino Uno, Arduino Nano, kemudian Arduino Leonardo. Dan dilanjutkan dengan narasi Arduino antara lain Arduino Uno yang paling umum digunakan, dan juga dilanjut Arduino Nano yang kecil dan atas, Arduino Mega dengan banyak pin, dan Arduino Leonardo yang bisa bertindak sebagai keyboard atau mouse. Itu masuk narasi itu sebanyak 20 detik. Skema rangkaian sederhana Arduino plus LED plus resistor di breadboard. Narasi contoh rangkaian Arduino adalah menyalakan LED yang positif, kan Arduino Uno LED 1 resistor 200 ohm dan juga breadboard, akan memakan waktu 15 detik. Dan tampilan kode program di IDE. Narasi kode sederhana seperti ini: digital word 13 height nilai 1000, digitalnya word atau nilainya 1000, yang menyala dan mati setiap 1 detik. Dan dengan narasi 15. Kelebihan Arduino Uno dengan narasi kelebihan Arduino Uno sudah digunakan banyak aplikasi, harga terjangkau dan kompatibel dengan banyak set 12 detik. Dan dilanjut dengan set kekurangan Arduino Uno. Narasi namun Arduino memiliki kekurangan memori terbatas, kurang cocok untuk proyek besar atau real time basis. Ini juga memakan 12 detik. Kemudian langkah yang ke-10, lihat kesimpulan poin-poin penting. Narasi kesimpulannya, Arduino adalah microcontroller fleksibel dan mudah dipelajari untuk elektronika dan pemrograman embedded system. Kan waktu itu detik. Dan yang terakhir itu penutup plus ada ajakan belajar materi berikutnya. Narasi, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembelajaran. Tetap semangat dan terus eksplorasi dunia microcontroller dengan latar belakang musik penutup dan narasi 10 detik juga. Mungkin sekian penjelasan dari naskah ataupun outline video pembelajaran yang akan buat nantinya. Sekarang saya maaf. Jumpa lagi di video berikutnya.